Hamis Daud akhirnya muncul dan bicara secara blak-blakan menjawab semua pergunjingan terkait prahara perceraiannya dengan Raisa. Di tengah geger bergulirnya isu miring dugaan perselingkuhan Hamis Daud dan Sabrina Alatas yang dihembuskan netizen. Hamis Daud secara mengejutkan justru membuat permintaan maaf kepada Raisa dan keluarga, fansnya, juga Sabrina Alatas dan keluarganya yang tentu saja mendapat imbas kurang baik dari kabar miring yang muncul belakangan ini. Hamis Daud juga menjelaskan hubungan sebenarnya dengan Sabrina dan keluarganya. Juga menjelaskan alasan dirinya berpisah rumah dengan Raisa. Lantas, seperti apa Hamis Daud menjelaskan status hubungan dirinya dengan Raisa? Seperti apa pula Hamis menjawab soal harta gono gini, pengasuhan terhadap anak, hingga soal pisah rumah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara perceraian Raisa, Andriana, dan Hamis Daud yang kini bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan Hamis Daud makin panas dituding netizen diduga berselingkuh dengan Sabrina, Hamis Daud pun muncul dan membuat klarifikasi. Dalam pernyataannya kemarin, Hamis Daud membantah tuduhan adanya orang ketiga dalam urusan perceraiannya dengan Raisa. Hamis bahkan menjelaskan hubungannya dengan Sabrina dan keluarganya. Menurut Hamis Daud, dirinya dan Sabrina adalah teman lama. Ia bahkan sudah saling kenal dengan keluarganya selama 10 tahun belakangan ini. Selain itu, kuasa hukum sekaligus sahabat Hamis Daud, yaitu Sandi Arifin, juga membantah Sabrina Alatas sebagai orang ketiga dalam prahara perceraian Raisa dan Hamis Daud. Itu teman saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan, karena itu mereka tuh cuma teman aja. Tujuan adanya orang ketiga, mempertegas saja. Tidak ada, ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Kita perjelas lagi, tidak ada yang namanya orang ketiga, jadi tidak ada. Karena kami sudah, sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamis sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik. Kami pertegas lagi bahwa sekali lagi tidak ada orang ketiga, dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka. Jadi sahabatnya Hamis juga. Hamis Daud juga mengklarifikasi terkait foto dirinya bersama Sabrina dan keluarganya di platform Pinterest yang kemudian menjadi viral di sosial media. Menurut Hamis Daud, postingan Future House itu adalah ajakan dari pihak Sabrina dan ayahnya agar Hamis Daud selaku arsitek handal agar memberikan masukan yang kreatif atas rumah milik Sabrina dan ayahnya di Pinterest atas isu miring tersebut. Hamis Daud pun meminta maaf kepada teman-teman, Sabrina, dan keluarga atas berita ini. Hamis menegaskan bahwa Future House dalam Pinterest itu adalah rumah milik Sabrina dan ayahnya. Sedangkan Hamis hanya diajak untuk memberikan masukan. Hamis Daud juga mengaku dan yakin bahwa Raisa bahkan mengenal sosok Sabrina. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Ya. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu, Itu rumah dia sama bapaknya. Oh, oke. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Ya pasti kenal, tapi kita nggak, ya maksudnya kita teman semua.
Hamish Daud juga secara blak-blakan menjelaskan status hubungannya kini dengan Raisa. Ia mengklaim bahwa hubungannya dengan Raisa kini sangatlah baik. Namun, Hamish Daud seakan menekan status hubungannya dengan Raisa kini adalah sebagai sahabat baiknya. Ia dan Raisa rutin berkomunikasi menjalani co-parenting untuk putri mereka. Selain itu, Hamish Daud juga menjelaskan terkait alasan postingan bersama dirinya dan Raisa di sosial media yang telah dihapus baru-baru ini. Jujur saya sama Yaya, we're best friends, nggak ada yang aneh-aneh. Yaya itu best friend saya, kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Oh enggak, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, udah kita biarkan di situ aja. Kita upload waktu itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Hamish Daud juga menjawab rumor miring nan panas belakangan ini yang dihembuskan oleh netizen melalui sosial media, di mana disebutkan bahwa Sabrina kini tengah hamil buah cinta terlarangnya dengan Hamish Daud. Saya udah pernah digosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Hamish Daud juga menyebut bahwa dirinya sudah meminta maaf kepada Sabrina Alatas dan keluarganya atas hebohnya tudingan perselingkuhan dari netizen terhadap dirinya dan Sabrina Alatas yang begitu marah di sosial media. Ia juga meminta maaf kepada teman-teman lamanya, keluarga Raisa, dan fansnya atas beredarnya kabar miring selama ini, yang tentu saja mengganggu mereka dan diklaimnya tidak benar. Saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Sekali lagi saya cuma minta maaf ya ke semua teman-teman yang kena dampak negatif ini. Keluarganya mereka juga punya keluarga loh. Kerjaan saya dan fans saya dan Yaya juga, saya cuma minta maaf dengan ini semua. 2 tahun ini saya dikena dengan berita-berita yang nggak benar, dan saya minta maaf banget ke semua yang kena dampak negatif buat ini semua. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Mengejutkan. Hamish Daud menjawab soal postingan Future House dengan Sabrina di Pinterest. Lantas, seperti apa pula penjelasan Hamish Daud terkait alasannya sepakat bercerai dengan Raisa? Hamish Daud mengakui bahwa tak mudah menghadapi kondisi saat ini di tengah gempuran berbagai berita miring tentang dirinya yang diklaimnya tidak benar. Meski demikian, bagaimanapun ia harus terus melanjutkan hidupnya dan menjalani tanggung jawabnya. Kini dirinya hanya berjuang untuk menjadi sosok bapak yang baik bagi anaknya dan berkomitmen menjalani co-parenting atas buah cinta mereka secara baik dengan Raisa. Hamish juga mengakui bahwa tudingan perselingkuhan yang belakangan ini viral tidak mudah baginya dan sangat mengganggu fokusnya dalam bekerja. Jin harus positif dan harus jaga kesehatan. Ini jelas kayak mencoreng semua kerjaan kamu juga, supaya kayak pengaruh ke pekerjaan dari. Oh pastinya, dan saya doa ini akan bisa lewat biar balik lancar lagi. Pengen support aja dari kalian semua, teman-teman wartawan, dan saya pengen yang terbaik aja untuk saya dan anakku dan keluargaku dan teman-teman ya pasti nggak gampang. Tapi sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depan. Susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi sekarang saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya dan semuanya.
Meski mengaku telah pisah rumah dan tengah dalam proses perceraian, namun Hamis Daud dan Raisa akan dan selalu menjadi sahabat yang baik selamanya karena mereka memiliki anak. Intinya hubungan saya sama Ia itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak, jadi kita pengen jaga itu. Kita sekarang lagi proses untuk move on. Ada kesepakatan itu soal harta gono gini? Ada kesempatan atau kita fair aja, yang penting anak kita jaga dan hubungan kita jaga hubungan kita banget karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan cuma istri, ini kita co-parenting, jadi kita kerja bersama untuk besarin anak kita bersama. Kami rasa jangan dibahas lagi karena mereka sudah sepakat untuk berpisah secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan mereka udah persetujuan dari pihak keluarga. Sebagai ayah yang baik, Hamish menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dia berjanji akan tetap mensupport Raisa sebagai sahabat baiknya dan keluarga dari finansial. Ia mengklaim bahwa dirinya tidak akan bersembunyi dari semua tanggung jawabnya dan ia ingin tetap menjaga dan menjalankan semua itu seperti biasa. Ya, ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan di situ untuk support dia selama-lamanya. Mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu. Ditanya alasan dirinya dan Raisa sampai sepakat untuk berpisah, Hamis Daud menyebutkan bahwa keduanya memiliki kesibukan masing-masing. Ia pun menyebutkan bahwa alasan sebenarnya hanya mereka yang tahu. Namun, terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua akan tetap berjalan dan tidak akan pernah berubah. Hamis Daud juga mengungkap kesepakatan dirinya dan Raisa dalam mengasuh putri mereka secara bersama. Ya, kita banyak kesibukan masing-masing. Kita juga punya, itu antara kita aja. Tapi yang penting, yang jelas kita pengen jaga hubungan kita sebagai orang tua dan temenan dan akan selama-lamanya seperti itu. Bagi waktu menjaga anak mungkin dibatasi atau enggak? Kita nggak ada yang nggak boleh ketemu anak kita saling support dan yang terbaik aja anak kita. Sejauh ini masih bertemu dan komunikasi dengan setiap hari. Terakhir ketemu kapan Mas Hamis dengan anak? Hampir sekolah kemarin, abis ini saya langsung ke situ. Mengejutkan, Hamis Daud ungkap alasannya sepakat bercerai dengan Raisa. Lantas, seperti apa Raisa menggugat cerai Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini? Raisa Andriana sebelumnya telah melayangkan gugatan cerai atas Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan di hadapan awak media. Diungkapkan bahwa Raisa menggugat cerai Hamis Daud melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2025. Gugatan cerai dilayangkan secara e-court atau secara online. Sidang perdana perceraian pasangan ini telah digelar pada tanggal 3 November tanpa kehadiran Raisa dan Hamis Daud. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami ya. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Tanggal 3 November 2025. Gugat cerai. Oh, berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya. Betul. Diajukan oleh kuasa hukum atau secara online atau bagaimana? Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan, ya, diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan. Kuasa hukum yang mengajukan. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.